Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan representasi citra digital bersama saya Tito Sugiharto. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks yang terdiri dari M kolom dan N baris, di mana perpotongan antara kolom dan baris disebut pixel element. Nah, rekan-rekan tidak boleh lupa lagi, citra itu kan minggu lalu kita bagi menjadi dua, ada citra analog dan ada citra digital. Untuk gambaran mudahnya, citra analog itu adalah jenis citra yang tidak dapat diolah langsung oleh komputer. Contohnya gambar lukisan di dinding, itu merupakan citra analog. Citra digital merupakan jenis citra yang dapat diolah langsung oleh komputer. Contohnya adalah gambar foto di dalam komputer yang berekstensi JPG. Nah, ini sebetulnya adalah citra digital. Kita di sesi kali ini banyak sekali membahas terkait dengan bagian dari citra digital. Pixel itu mempunyai dua parameter, yaitu koordinat dan intensitas warna. Nilai yang terdapat pada koordinat x, y itu adalah fx, y. Oleh karena itu, sebuah citra digital itu dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ada fx, y itu sama dengan f mulai dari 0,0, f1,0 sampai dengan fn-1,0. Dan di ujungnya adalah sampai f0,m-1. M ini jumlah kolomnya, n itu adalah jumlah barisnya. Citra digital sendiri ini dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, ini berdasarkan cara penyimpanan menentukan jenis citra yang terbentuk. Ada yang kita sebut dengan citra biner, ada yang kita sebut dengan citra grayscale, dan ada yang kita sebut dengan citra warna. Masing-masing memiliki ciri khas dan perbedaannya, dan tentu fungsi kegunaannya juga berbeda. Untuk yang pertama, ada yang disebut dengan citra biner, atau ada juga orang menyebutnya adalah citra monokrom. Ini merupakan jenis citra yang warnanya itu hanya memiliki dua warna, yaitu hitam dan putih. Citra biner juga hanya membutuhkan 1 bit di memori untuk menyimpan kedua warna ini, yaitu untuk menyimpan 0 dan 1. Bit 0 ini adalah untuk warna hitam, bit 1 ini adalah untuk warna putih. Gambar ini merupakan contoh dari citra biner, hanya menampilkan warna hitam dan putih saja. Berbeda dengan yang kedua, ada yang kita sebut dengan citra grayscale atau keabu-abuan. Ini merupakan jenis citra yang banyaknya warna itu bergantung pada jumlah bit yang disediakan di memori untuk menampung kebutuhan warna ini. Jadi untuk citra grayscale atau keabuan, warnanya ini masih bergantung pada jumlah bit. Contoh, citra 2 bit, berarti dia hanya memiliki 4 warna. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Dan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, maka dia hanya memiliki 4 warna. Citra 3 bit, nah 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4, kali 2 lagi 8, berarti dia memiliki 8 warna. Ini gradasi warnanya seperti ini. Semakin besar jumlah bit warna yang disediakan di memori, maka citra grayscale semakin halus gradasi warna yang terbentuknya. Bisa nggak lebih dari 8 warna? Bisa, bergantung dari jumlah bit yang ditentukan. Kalau 8 bit berarti memiliki 256 warna.
Yang ketiga ada yang kita sebut dengan citra warna atau disebut juga dengan istilahnya adalah true color. Ini merupakan jenis citra di mana setiap piksel pada citra warna ini mewakili warna dari kombinasi red, green, dan blue-nya. Tentu ini ukurannya lebih besar lagi. Setiap warna dasar ini menggunakan penyimpanan 8 bit 1 byte. Yang berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 256 warna. 2/8 untuk red, 2/8 untuk green, 2/8 untuk blue. Menjadi 2/24. Sekitar 16 juta warna. Makanya warnanya menjadi seperti ini, lebih cerah. Kadangkala kita di satu momen kita membutuhkan citra warna, tapi tidak menutup kemungkinan di momen lain kita membutuhkan citra grayscale, dan tidak menutup kemungkinan juga kita membutuhkan data dari citra monokrom atau dari citra biner. Ini penyimpanan citra warna di dalam memori berbeda dengan citra grayscale. Setiap piksel dari citra grayscale 256 gradasi warna ini diwakili oleh 1 byte. Sedangkan satu piksel citra warna diwakili oleh 3 byte. Jadi kalau kita masuk ke dalam piksel titik-titik kolom kotak-kotak ini, untuk citra warna ini satu titiknya ini berisi 3 angka RGB. Kalau untuk citra grayscale isinya cuma 1 angka. Begitu juga dengan citra monokrom, isinya hanya 1 angka. Contoh kalau isinya di sini pixel 0101111110, maka udah kita bisa pastikan itu merupakan gambaran dari citra biner. Tapi kalau di sini isinya 1 angka 10, 15, 20, 30, 25, 27, 29 dan sebagainya, ini udah kita pastikan adalah citra grayscale. Tetapi apabila dalam satu kolomnya ini memiliki 3 warna RGB, maka ini kita sebutnya adalah citra warna. Elemen-elemen citra digital ada 6. Yang pertama adalah kecerahan, brightness. Ini merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan piksel dari citra yang dapat ditangkap oleh sistem penglihatan. Jangan salah, dari kecerahan saja sebetulnya kita bisa menjadi sebuah judul skripsi ya, mengatur bagaimana kecerahan dari suatu foto yang diambil. Dulu ada kelas rekan-rekan yang skripsinya itu ketika udah mendapat gambar hasil tangkapan kamera digital belum jelas, dengan program dia meningkatkan kecerahan, sekali klik itu gambar tersebut menjadi lebih cerah, brightness-nya menjadi tinggi dan gambarnya menjadi lebih baik. Yang kedua ada yang kita sebut dengan kontras. Ini menyatakan sebaran terang dan gelap dari sebuah citra. Yang ketiga kontur. Ini adalah perubahan intensitas pada piksel. Yang keempat itu adalah warnanya. Yang kelima bentuk, shape. Yang keenam adalah tekstur. Nah, untuk tekstur ini adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel dalam citra digital. Misal seperti contoh sederhana itu batik ya, memiliki pola-pola tertentu. Maka kita bisa sebutkan bahwa pola batik itu termasuk ke dalam tekstur. Bisa juga permukaan benda seperti kayu, seperti batu dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam tekstur yang ada hubungannya dengan kasar dan halusnya. Syarat-syarat terbentuknya tekstur itu yang pertama adanya pola-pola primitif yang terdiri dari 1 atau lebih piksel. Bentuknya bisa bermacam ya, garis, lurus, lengkung, dan lain sebagainya, kotak, lingkaran boleh. Yang kedua, pola primitif itu muncul berulang-ulang dengan interval jarak dan arah tertentu sehingga dapat diprediksi ditemukan karakteristik pengulangannya. Contoh sederhana itu pada pola baju batik ya. Nah, file citra juga memiliki 2 format. Ada yang tersebut dengan citra bitmap atau raster, format penyimpanannya, dan ada yang tersebut dengan citra vektor. Ini 2 istilah ini kita biasanya dengar kalau bitmap atau raster dan vektor. Ini ketika kita berhubungan dengan desain grafis. Citra bitmap disebut juga dengan citra raster. Citra bitmap ini menyimpan data kode citra secara digital dan lengkap. Nyimpannya per pixel, per titik, per kotak, gitu ya. Citra ini mempunyai kelebihan untuk memanipulasi warna, tetapi untuk mengubah objeknya lebih sulit.
Bisa dengan scan, kamera digital, video capture, kita bisa mendapatkan citra bitmap. Ini kalau kita contohkan, kita ada file citra bitmap diperbesar, maka akan pecah-pecah-pecah, kotak-kotak-kotak. Maka ini tersebut adalah format file citra bitmap. Software untuk membuat citra bitmap itu ada Adobe Photoshop, Corel Paint, Microsoft Paint. Biasanya berekstensinya BMP, JPG yang paling sederhana ya. Ini kalau kita perbesar aja JPG, maka ini akan menghasilkan kotak-kotak kecil. Ini termasuk ke dalam bitmap. Yang kedua, format file citra vektor. Ini vektor image disimpan dalam bentuk kumpulan grafik primitif yang dibutuhkan untuk menampilkan suatu gambar. Bisa menggunakan square, line, ellipse, arc, dan lain sebagainya. Image-nya sendiri dari kumpulan perintah yang akan ditampilkan sebagai objek saat dibutuhkan. Nah, vektor image ini dapat diubah ukurannya tanpa mengalami kehilangan integritas dari gambar aslinya. Contohnya di Adobe Flash, Adobe Freehand, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Ini contoh vektor formatnya, ada yang SVG, ada juga yang PDF, ada juga yang WMF. Baik, untuk sesi kali ini rekan-rekan cermati dulu jenis-jenis dari citra digital ya. Tadi kita ada 3, ada citra biner, citra grayscale, ada citra warna. Nah, citra juga untuk penyimpanannya kita bagi 2, ada citra bitmap dan ada juga vektor. Nah, akan pahami dulu beberapa teori yang sudah kita bahas di sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.